Selamat datang di channel Pendopo Kabudayan, ya, channel media belajar bersama untuk mengenal kesusastraan Jawa. Sebelum kita mulai belajar bersama mengenai kesusastraan Jawa, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai serat ulang reh. Salah satu karya sastra Yasan Dalem atau karya dari Sri Susunan Pakubuwono keempat di Surakarta. Selain ulang reh, beliau juga menulis beberapa karya sastra seperti Serat Ulang Sunu, kemudian Ulang Putri, Brotosunu, dan sebagainya. Karena berjudul Serat Ulang, maka secara umum substansi atau isi dari serat ulang reh adalah tentang pendidikan atau pengajaran moral budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ulang reh ini kalau kita pelajari dari judulnya berasal dari dua kata, yakni kata ulang dan reh. Nah, kata ulang ini berarti ajaran atau pendidikan, sedangkan kata reh berarti tingkah laku atau budi pekerti. Jika kita generalisir secara umum, maka serat ulang reh menjelaskan tentang ajaran dalam bertindak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa diamati dalam perbait pada karya sastra ini. Isinya mencerminkan tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang harus dipatuhi oleh orang Jawa pada umumnya. Serat ulang reh memiliki struktur tembang berupa tembang mocopat. Ya, walaupun ini tidak hanya tembang mocopat 11 jenis saja, ada beberapa tembang tengahan ya seperti Wirangrong, Giriso, dan itu menunjukkan bahwa ada nilai-nilai lain yang mungkin bersifat penekanan. Karena dalam tembang mocopat itu sendiri ada penekanan berdasarkan jenis-jenis tembangnya. Misalkan dalam Dandang Gulo memiliki sifat untuk memberikan pitutur, maka pituturnya pun pitutur yang sebenarnya bersifat halus. Kalau mungkin dalam tembang Durmo yang wataknya tembang itu lebih ke penegasan, maka penekanan nilai pun sangat ditekankan dalam tembang tersebut. Pada bait pertama bisa kita lihat pada gambar ya. Jika kita amati secara terperinci, bait tersebut menjelaskan mengenai tujuan karya ini ditulis. Ya, ada beberapa kata yang saya cetak biru. Pamedare wasitaning ati cuman toko aniru pujangga dahat muda ing batine nanging kedah ginunggung. Datan ruh yen akeh ngesemi amaksa angrumpaka basa kang kalantur. Tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kalawan ririh mrih padaging sasmita. Yang pertama adalah pamedare wasitaning ati. Kalau mungkin diterjemahkan secara bebas ya penjelasan atau mungkin pengutaraan isi hati. Nah, dalam penjelasan pada kata wasito itu sendiri di beberapa bau sastro atau beberapa kamus memiliki beragam makna. Ada yang bermakna pitutur, perkataan, atau wangi. Konteks wangi ini dalam kebudayaan Mocopat itu menandakan adanya keterkaitan dengan bunga. Jadi bunga dalam kesusastraan Jawa memiliki
proporsi tersendiri, memiliki fungsi estetika, fungsi keindahan dan segalanya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Cumantaka aniru pujangga. Nah, kalau kita terjemahkan secara bebas ya bisa bermakna meniru atau mungkin memberanikan diri. Jadi Cumantaka itu lebih tepatnya memberanikan diri, meniru seperti layaknya pujangga. Nah, kemudian pada gotra atau baris ketiga, dahat muda ing batine. Walaupun sebenarnya dalam batin itu masih muda. Konteks muda itu pada dasarnya tidak hanya mencerminkan suatu sikap orang yang muda. Akan tetapi muda bisa dimaknai dengan kata pengalaman yang masih kurang. Jadi mungkin dalam bidang pengetahuan, dalam bidang sastra, nah mungkin ada kekurangan, mungkin dalam bidang bahasa, dalam bidang apa, tetapi pada baris selanjutnya, nanging kedah ginunggung. Nah ini setidaknya dalam bahasa atau mungkin dalam karya sastra yang disebutkan, setidaknya ada nilai yang bisa dihitung atau mungkin diperhitungkan. Jadi walaupun terkesan sederhana, walaupun terkesan eh, memiliki bahasa yang menurut penulis itu cukup dasar, tapi nilai-nilainya itu setidaknya harus diperhatikan oleh generasi muda. Datan roh yen akeh ngesemi. Nah ini datan ini bermakna penolakan. Bisa berarti bukan, bisa berarti tidak. Datan roh yen akeh ngesemi, konteksnya adalah walaupun dalam karya sastra ini, dalam masyarakat atau mungkin memiliki nilai tersendiri, tetapi ya begitulah sewajarnya manusia. Karena manusiawi saja memuja atau mungkin memuji itu manusiawi. Pangalembono itu manusiawi. Jadi tidak memperhatikan pujian orang. Jadi ya mengalir begitu saja. Dan ini merupakan suatu tanda kesederhanaan. Kemudian pada bait atau pada garis selanjutnya, Ameksa Angrumpaka. Nah, Angrumpaka ini memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah nyondro mawi sekar. Bisa bermakna menyusun, bisa bermakna mengarang. Nah, dalam karya sastra biasanya pelajaran-pelajaran penting itu dibuat dalam bentuk tembang. Baik itu dalam karya sastra Jawa kuno, Jawa Tengahan, maupun dalam Jawa klasik atau dalam tembang mocopat seperti ini. Kalau kita terjemahkan bebas, mungkin bermakna berusaha. Berusaha untuk menyusun. Menyusun apa? Basa kang kalantur atau bahasa yang berlebih. Nah, ini menurut penulis itu berlebih. Tutur kang katulo-tulo, ada banyak sekali nasihat dalam serat ini. Tinalaten rinuruh kelawan ririh. Kata ruruh itu bermakna halus. Jadi ini rinuruh ini memiliki kata dasar atau tembung linggonya ruruh. Nah, tembung ruruh ini mendapat sisipan in menjadi rinuruh yang bermakna halus atau mungkin dihaluskan, disanepakake, diparibasakake. Jadi menjadi makna yang sungguh tersandikan dalam pitutur-pituturnya. Jadi tidak diterangkan secara langsung to the point, enggak, tapi secara tidak langsung memiliki nilai yang dimaksudkan. Nah, ini kemudian
Dalam konteks lain, di bau sastro juga diterangkan ruruan. Ruruan itu dicari. Jadi pelajaran-pelajaran dalam serat ini harus dicari, harus dipahami. Nah, mengapa harus dipahami? Merih padanging sasmito. Supaya kehidupan atau tanda-tanda pelajaran di kehidupan ini menjadi jelas. Bahwa yang benar ya benar, yang salah ya salah, yang benar diamalkan, yang salah ditinggalkan. Kemudian pada bait kedua, bisa kita amati di gambar ya. Pada bait kedua ini ada 3 kata yang tercetak biru. Sasmitane ngawurip puniki mapan ewuh yen ora weruwa. Nah, ini ada kaitannya dengan bait sebelumnya. Sasmitane ngawurip puniki, tanda-tanda dalam kehidupan ini ya, mapan ewuh yen ora weruwa akan menjadi ewuh atau mungkin ya menjadi ewuh itu ya tidak enak jika tidak memahami apa yang dimaksud dalam tanda-tanda kehidupan itu. Tan jumeneng ing uripe. Nah, kata jumeneng itu berasal dari kata jeneng atau bisa diterjemahkan menjadi nama, identitas, tegak, pasti. Nah, ini. Maka tan jumeneng ing uripe bisa dimaknai hidupnya orang yang tidak memahami makna itu tidak jelas, tidak pasti. Ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul. Jadi tidak memiliki pendirian. Nah, mungkin seperti itu. Akeh kang ngaku-aku. Banyak orang yang mengaku-aku. Pangrasane sampun udani. Nah, perasaannya itu sampun udani. Udani dari kata udan, udo. Nah, udo ini bisa berarti kata jelas. Udan, air. Berarti jelas. Dia merasa bahwa dia sudah paham tentang rasa yang dalam kehidupan ini. Jadi dia merasa sudah memahami bahwa hidup itu harus seperti ini, yang dilakukan harus seperti ini, harus begini. Akan tetapi kenyataannya tur durung rohing rasa. Dia memahami seseorang dalam memahami rasa, apa itu rasa, itu sebenarnya belum paham. Rasa itu apa? Nah, ini rasa kang sahutuhu itu apa, yang bagaimana? Nah, itu di zaman sekarang mungkin ada banyak ya orang yang tidak memiliki, ya mungkin tidak banyak, ada beberapa orang yang mungkin pendiriannya apa masih miur ya. Itu di zaman sekarang ini di tengah degradasi moral itu ada banyak. Rasane ngrasa punika. Nah, apa sih inti dari rasa itu apa? Yang dimaksud itu apa? Bagaimana? Upayanen. Darapon sampurno ugi. Carilah. Diupayakan. Karena untuk memahami sebuah rasa itu harus diupayakan. Tidak bisa serta-merta langsung kita paham, tidak. Dalam belajar apapun misalnya, itu harus membutuhkan proses. Maka dalam tembang ini dijelaskan upayanan. Supaya sampurna. Jadi supaya kehidupan, supaya tindak tanduk kita itu benar. Jadi kalau dalam bahasa agama itu akhlakul karimahnya itu benar. Akhlakul karimah ya benar. Tapi tindakan yang dia lakukan dalam berinteraksi itu harus sesuai dengan norma dan nilai agama.
ing kauripanira. Nah, ini dalam kehidupan manusia. Maka dalam kehidupan manusia itu ada beberapa hal yang harus dijalani. Kemudian pada slide selanjutnya, pada bait ketiga dijelaskan jroning Quran nggoning rasa yakti, bahwa di dalam Al-Quran itu tempatnya rasa yang sejati. Apakah dalam konteks sastra piwulang di masa Surakarta mungkin yang dimaksud Al-Quran itu dasar-dasar agama. Nah, konteks saat ini bisa dipahami bahwa seseorang itu dalam memahami perasaan, dalam memahami rasa itu harus memahami ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Nah, kemudian dijelaskan nanging to pilih ingkang uninga. Jadi dalam mempelajari apapun itu menurut pemahaman dasar kita. Misalkan kita mengetahui bahwa yang namanya mencuri itu salah, ya jangan diamalkan. Nah, kejaba lawan tuduhe dalam mempelajari agama, dalam mempelajari apapun itu harus dengan petunjuk, harus dengan pituduh. Tidak bisa diawur, nora kenoten awur ya. Tidak bisa semua pelajaran, apalagi yang menyangkut tentang agama, pengamalan agama tidak bisa dikarang. Ing satemah nora pinanggih. Nah, pada akhirnya ini tidak akan ketemu. Yang dimaksud dalam kitab suci itu apa, yang diajarkan oleh agama itu apa, tidak paham. Nah, apa yang akan terjadi jika pemahaman itu kurang atau tidak memahami, ya sikap kata lanjuan. Mundak kata lanjuan. Artinya, ya bisa jadi orang tersebut gumunan, kagetan. Wah, kok jebul gini ya, jebul begini. Nah, sebenarnya itu dampak dari ketika pembelajaran itu tidak dilangsungkan dengan benar, tidak melalui pituduh, tidak dilakukan secara sembarangan. Nah, ini ilmu yang masuk pun tidak sempurna, nora pinanggih. Nah, ini hanya berlebih-lebihan. Temah sasar susur, bahwa bisa jadi ketika seseorang itu tidak mempelajari dengan benar, dengan cara-cara yang benar, itu akan menjadi penyesatan. Nah, akan menjadi penyesatan, atau mungkin orang tersebut dalam memahami bisa salah paham. Nah, yen siro ayun waskito, dan jika engkau ingin memahami atau ingin mengetahui sampurnane ing badanira puniki, ya, dalam badan atau dalam diri Anda, maka bergurulah. Anda harus mencari guru. Nah, konsep semacam ini di zaman sekarang pun ya sulit atau mungkin jarang. Jadi pada zaman dahulu orang dalam belajar itu murid mencari guru. Murid mencari guru. Nah, kemudian
karena adanya mungkin perubahan-perubahan, nah nanti di podo-podo selanjutnya atau di bait selanjutnya ini akan diterangkan bahwa dengan adanya perubahan zaman juga akan mempengaruhi perubahan dari eh, cara pendidikan semacam ini. Nah, maka dari ketiga bait pertama dalam tembang Dadang Gulo ini bisa kita simpulkan yang pertama adalah pelajaran kepada generasi muda, bahkan tidak hanya generasi muda saja ya. Semua orang lah, untuk senantiasa bersikap rendah hati. Rendah hati atas segala kelebihan, ya, prasojo sederhana. Nah itu. Kemudian pada bait kedua, saya mengambil pepatah Jawa. Ojo rumongso bisa nanging bisa rumongso. Karena mengapa? Orang Jawa itu kental dengan yang namanya perasaan. Maka orang itu harus bisa apa ya, merasakan, ngrumangsani. Nah, jadi ojo rumongso bisa nanging bisa rumongso. Bahwa diri kita sebenarnya pun sama, manusia memiliki eh, hal yang sama. Hanya masing-masing individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Kemudian pada bait ketiga dijelaskan atau bisa disimpulkan, pelajari dan amalkan ajaran agama masing-masing untuk membenahi diri sendiri. Jadi dalam mengarungi kehidupan ini kita harus menaati atau mengamalkan ajaran agama masing-masing. Jadi ketika pemahaman kepada ajaran agama itu benar, pemahaman terhadap tingkah laku itu benar, maka kehidupan manusia juga akan terarah. Nah, jadi ketika kehidupan itu terarah, maka manusia akan memahami apa yang menjadi tugas dalam kehidupannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Ya, ini sebenarnya masih ada beberapa lanjutan dari bait-bait di tembang Dadang Gulo ini, akan tapi kita sampaikan, kita sambung lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.